Indonesia, yaitu Ketua dari Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan, Profesor Dr. Sri Rezeki. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meresmikan program pemantauan aktif vaksinasi dengue di Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 18 Februari. Peluncuran program digelar di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan dihadiri langsung Gubernur Sumsel Herman Deru. Selengkapnya terkait kegiatan ini, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Sumsel dengan rekan Linda. Silakan laporan Anda. Ya, Tribunnews dapat saya informasikan secara langsung dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hamin 1 jelang Ramadan, Pemprov Sumsel bersama Dinkes, PT PKD, dan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menggelar seremonial untuk program pemantauan aktif vaksinasi dengue di Palembang. Nah, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam upaya penekanan angka kasus dan kematian akibat demam berdarah. Nah, peresmian program pemantauan aktif vaksinasi dengue di Palembang ini digelar di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan dihadiri secara langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Bahkan Deru menyempatkan menyapa serta berfoto-foto bersama anak-anak yang hadir secara langsung, di mana anak-anak ini sudah melakukan vaksinasi dengue. Nah, menurut Deru, Pemprov Sumsel berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan dengue secara dengan target nasional itu sejalan, karena memang targetnya nanti adalah untuk menekan kematian akibat demam berdarah pada 2030. Nah, menurutnya pencapaian target tersebut membutuhkan langkah proaktif dan berbasis data serta kolaboratif lintas sektor. Nah, Deru juga mengatakan pelaksanaan untuk vaksinasi ini bukan semata-mata hasil kekuatan pemerintah atau dukungan sponsor, melainkan juga karena tingginya kesadaran masyarakat, terutama pada orang tua, untuk melindungi anak-anaknya dan keluarganya dari demam berdarah dan mengikuti vaksinasi. Nah, vaksinasi ini menyasar anak-anak dari usia 6 tahun hingga untuk lansia usia 60 tahun. Nah, karena memang ini masih terbatas, jadi untuk di pertama ini difokuskan untuk anak-anak terlebih dahulu. Nah, untuk di Palembang ini mendapatkan kuota 5.000 gratis vaksinasi yang disasar untuk anak-anak SD. Nah, ini mengingat kondisi geografis di Palembang ini cukup kompleks ya, mulai dari yang wilayahnya lembab hingga kering, yang berpotensi menunggu perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Nah, pemerintah berharap program ini tidak berhenti pada tahap awal saja, melainkan dapat berlanjut hingga ke kabupaten kota lainnya yang ada di Sumsel. Nah, sementara itu kita juga sempat mencari Kadinkes Sumsel, Trisna Warman, yang mengatakan bahwa ancaman penyakit DPD ini terjadi sepanjang tahun ada di Sumsel. Kalau di tahun 2025 itu terdata ada 4.430 kasus di Sumsel, dan di Palembangnya itu tercatat 968 kasus dan 3 orangnya meninggal. Nah, rata-rata untuk kematiannya itu kalau dari 7 tahun terakhir ini dari usia 5 sampai 14 tahun, persentase kematiannya itu mencapai 41%. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa anak usia sekolah ini memang terbilang rentan untuk terkena DBD. Nah, untuk itu pemerintah terus mendorong penguatan pencegahan melalui gerakan 3M+, edukasi, kebersihan lingkungan, penguatan peran juru suntik, dan juga pemanfaat inovasi seperti Afitrip. Namun memang tantangannya semakin kompleks nih, memerlukan pendekatan lebih komprehensif termasuk adanya vaksin ini. Dengan vaksin ini diharapkan nanti bisa menekan angka kematian tersebut. Nah, untuk sasaran 5.000 tadi, di Palembang ini sudah terlaksana 4.000 anak yang divaksinasi. Nah, dari itu kan masih ada nih anak-anak yang belum tervaksin. Nanti kalau dari kuota 5.000 itu sudah terpenuhi, kalau yang mau vaksin itu kalau yang nggak gratis itu dikenakan tarifnya satu kali vaksin itu 700.000. Sedangkan vaksin DNJ ini dianjurkan untuk 2 kali vaksin, jadi kalau satu paketnya itu bisa 1,5 juta. Kalau untuk yang berbayar ini tersedia di berbagai rumah sakit yang ada di Sumsel. Namun kalau untuk yang gratis itu pemerintah yang menentukan berdasarkan dilihat dari tempat tersebut atau wilayah tersebut apakah banyak kasus dengue-nya atau tidak. Nah, seperti itu kita juga sempat mewawancarai penanggung jawab nasional pemantauan aktif vaksinasi dengue itu Prof. Sri Rezeki, yang mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari pemantauan aktif multinegara yang juga dilaksanakan tidak hanya di Indonesia tapi di Thailand dan Malaysia.
Untuk di Indonesia, kegiatan ini berlangsung sudah di 3 daerah, seperti di Jakarta, Palembang, dan Banjarmasin. Nah, pemantauan ini dilakukan selama 3 tahun. Nantinya anak-anak akan dipantau bagaimana kondisi ke depannya. Apakah setelah divaksin masih ada yang terkena DBD, namun apakah dirawat atau tidak. Nah, nanti itu akan diobservasi dan hasilnya akan dilaporkan gitu ya. Kalau memang untuk sementara ini hasil pemantauannya memang 50% bisa menekan angka kematian pada anak-anak gitu. Nah, dalam begitu kita juga sempat menanya tentang head of media dari PT Takeda bahwa mereka menegaskan komitmen pihaknya sebagai mitra jangka panjang Indonesia dalam mendukung perlindungan masyarakat dari dengue. Demikian rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kembali ke studio. Hari ini kita memantau dari jalannya vaksin atau yang benar yang sudah diikuti oleh 4.000 lingkungan anak Palembang, daerah yang rawan terjangkitnya penyakit DBD atau dengue. Waktu itu saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Takeda juga sudah memprakarsai Palembang menjadi sasaran pertama. Kita provinsi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Artinya keterlibatan para nakes, panitia, unsri, dan kedokteran ilmu anak membantu kita pemerintah daerah dalam pelaksanaan vaksin ini. Anak-anak sudah vaksin. Kalau siapa yang terkena dari 0 sampai nggak terbatas lah, karena nyamuk kan bisa gigit kemana-mana. Ya. Cuma terbanyak dan kematian terutama 6 sampai 16 tahun itu tinggi sekali. Maka kita buat di situ ini anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Walaupun dewasa juga ada yang meninggal, cuman kecil gitu ya. Terutama kalau dewasa itu ada penyakit lainnya, misalnya diabetes, Ya. atau asma. Komplikasinya ya Bu ya. Itulah. Jadi memang lihat terbanyak di mana. Jadi kalau umur sih sampai nenek-nenek kakek-kakek juga bisa. Masih kemungkinan ya Bu ya kena ya. Ibu Felita Lucia, yaitu ketua dari tim gerak PKK Sumatera Selatan. Profesor Dr. Sri Rejeki Hadinegoro SPA Pemuda. Beliau adalah ketua program vaksinasi nasional sekaligus Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.